Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Mami kembali lagi untuk share video sharing dalam mengatur keuangan rumah tangga. Kali ini Mami akan mencoba untuk membuatkan solusi dari pertanyaan Bunda Monik. Dan untuk pertanyaan selengkapnya bisa Mams lihat di layar berikut ini ya. Dan buat teman-teman yang ingin belajar keuangan bareng Mami, masih Mami buka ya pendaftaran di BBM Batch 1 ini. Insya Allah nanti kita akan belajar di tanggal 14 ya, sampai tanggal 18 Maret. Dan untuk belajarnya via WhatsApp group. Untuk informasi pendaftaran silahkan cek di description book ya Mam. Dan sekarang mari kita lanjut ke pembahasan ya Mam. Nah, sebelum Mami membuatkan alokasi anggaran, di sini Mami perlu mengetahui kondisi dari keluarga Bunda Monik. Di sini untuk jumlah anggota keluarganya lumayan banyak, ada 5 dewasa, ditambah 2 anak-anak dan juga 1 bayi. Untuk tempat tinggalnya itu tinggal bersama dengan orang tua ya Mam, serta masih mempunyai tanggungan hutang dan per bulannya itu lebih dari separuh gaji digunakan untuk membayar hutang. Nah, di sini Mami akan tuliskan ya untuk pendapatan per bulan dari suami Bunda Monik. Kemudian di sini ada juga pendapatan dari ibunya Bunda Monik, dan di sini untuk pendapatan suami Bunda Monik per bulannya sebesar Rp2.500.000. Kemudian untuk pendapatan dari ibu Bunda Monik itu tidak tetap, jadi kurang lebih itu 50.000 ya, tetapi kerjanya itu saat ada panggilan saja ya Mam. Jadi di sini Mami tidak bisa ya untuk memprediksi berapa pendapatan dari ibunya Bunda Monik. Selanjutnya di bawah Mami tuliskan untuk pembagian gaji dari suami Bunda Monik untuk membayar hutang sebesar Rp1.500.000, dan untuk membayar hutang itu yang mengatur suami dari Bunda Monik ya Mam. Kemudian Bunda Monik diberi uang bulanan sebesar Rp1.000.000 per bulannya. Nah, itu tidak tentu ya Mam, kadang ada segitu dan kadang kurang dari 1 juta. Jadi yang membuat Bunda Monik itu bingung dalam mengatur uang bulanan tadi karena hampir semua kebutuhan itu diambil dari uang bulanan sebesar 1 juta. Nah, di sini Mami akan coba untuk membuat alokasi anggaran. Yang pertama Mami tuliskan untuk kewajibannya. Ada membayar listrik sebesar Rp200.000. Kemudian Bunda Monik juga mengikuti arisan. Per bulannya sebesar Rp165.000. Dan kalau kita ngomongin arisan ya Mam, jadi hampir sama kayak kita nabung, tetapi untuk arisan itu kekurangannya kalau menurut Mami ya, jadi sama-sama kayak kita nabung, tetapi saat kita butuh sewaktu-waktu gitu ya, tidak bisa mengambil duluan kayak gitu sebelum undian nama kita itu keluar kayak gitu. Dan biasanya ada potongan untuk biaya administrasi gitu ya Mam. Kalau Mami ikut arisan itu cuma ikut arisan ibu PKK saja dengan nominal yang tidak terlalu besar, jadi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi aja ya Mam. Kemudian tadi sudah Mami total untuk kewajiban selama 1 bulan sebesar Rp365.000
dan untuk sisa gajinya sebesar Rp635.000. Nah, dengan sisa gaji 600 sekian ribu rupiah, untuk kebutuhan kira-kira hanya akan cukup untuk biaya makan saja ya, Mam. Tetapi di sini Mami akan coba untuk membuatkan solusinya. Nah, di sini Mami tuliskan untuk kebutuhan. Yang pertama untuk membeli beras sebesar Rp200.000. Dan untuk tipsnya agar anggaran ini cukup, Mami sarankan untuk membeli beras di toko grosir dan mencari harga yang termurah ya, Mam. Kemudian di sini untuk gas, Mami anggarkan sebesar Rp60.000 per bulannya. Selanjutnya untuk belanja kebutuhan, di sini Mami belum anggarkan. Memang semua kebutuhan yang Mami tuliskan di sini ini merupakan prioritas, tetapi sejauh mana anggaran ini bisa nyampe untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi prioritas, kayak gitu ya, Mam. Nah, di sini Mami tuliskan dulu untuk membeli pampers sebesar Rp50.000. Nah, untuk solusinya mungkin untuk penggunaan pampers itu bisa digunakan ketika malam hari saja, kayak gitu ya. Dan juga di saat bepergian ya, Mam. Kemudian jika usia anak itu sudah 2 tahun, jadi bisa dilatih toilet training ya, supaya dapat menghemat anggaran untuk membeli pampers ya, Mam. Kemudian di sini Mami anggarkan untuk biaya makan, tetapi belum Mami tuliskan untuk nominalnya. Nah, di sini Mami tuliskan untuk membeli kuota sebesar Rp25.000. Kemudian Mami total untuk semua kebutuhan yang sudah Mami tuliskan di sini. Totalnya sebesar Rp335.000 dan untuk sisa gajinya Rp635.000 dikurangi Rp335.000, sisa gajinya sebesar Rp300.000. Dan untuk sisa gaji ini Mami alokasikan untuk biaya makan sebesar Rp300.000. Dan untuk anggaran biaya makan ini insya Allah akan cukup digunakan selama 2 minggu. Di sini Mami juga kasih saran. Jadi penghasilan dari ibunya Bunda Monik itu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang masih kurang ya, Mam. Nah, misalnya di sini ibunya Bunda Monik itu mendapatkan upah 1 hari sebesar 50.000. Jadi sebagian bisa digunakan untuk memenuhi belanja kebutuhan, kemudian sebagian bisa digunakan untuk menambah biaya untuk membeli sayur ya, Mam. Nah, di sini misalnya seperti contoh yang Mami buatkan ya, untuk membeli minyak goreng misalnya 1 liter dulu kayak gitu ya. Dan untuk harganya misal sebesar 20.000. Kemudian untuk membeli gula dan juga teh sebesar 10.000. Jadi beli gulanya itu setengah kilo gitu aja ya, Mam. Kemudian untuk membeli sabun sebesar Rp10.000. Nah, bisa dibagi ya, untuk membeli sabun yang harganya misal sabun mandi harga 2.000-an gitu. Kemudian untuk membeli sabun cuci 4.000 dan yang 1.000 dibelikan sabun pencuci piring kayak gitu ya, Mam. Kemudian nanti ketika mendapatkan upah lagi kayak gitu, jadi bisa beli sesuai apa yang dibutuhkan. Dari kebutuhan yang sudah Mami sebutkan tadi, di sini totalnya itu sebesar Rp40.000. Jadi masih ada sisa anggaran sebesar Rp10.000. Nah, bisa digunakan sebagai tambahan untuk biaya makan ya, Mam. Kemudian nanti ketika undian arisan itu sudah keluar, akan lebih baik jika digunakan untuk menabung saja ya, Mam, sebagai tabungan darurat, karena di sini Bunda Monik belum mempunyai anggaran dana darurat sama sekali. Jadi bisa mengantisipasi ketika ada kebutuhan yang mendesak ya. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang sakit, jadi bisa menggunakan dana darurat tersebut ya, Mam.
Yang terakhir, usahakan untuk tidak mengambil pinjaman baru apabila memang benar-benar tidak dalam kondisi yang sangat mendesak ya mam. Sekian dulu video mami pada kesempatan kali ini. Semoga video yang mami bagikan ini dapat bermanfaat buat Bunda Monik dan juga buat para mams lainnya yang mungkin memiliki persoalan yang sama pula. Dan sebelum berpisah, di sini mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu mendukung mami channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan ya mam.